Ada banyak hal menarik di dunia pertanian. Dari hal-hal terkecil sekalipun jika diteliti oleh ahlinya, maka akan memberikan dampak yang besar. Informasi ini datang dari para ahli klinik tanaman Departemen Proteksi Tanaman IPB, yang sepakat bahwa hal terkecil seperti bakteri dapat membantu memacu pertumbuhan tanaman. Jika melihat tanaman-tanaman ini yang tumbuh tidak semestinya dan rentan diserang hama, maka PGPR adalah sebuah solusi. PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria merupakan campuran dari sekumpulan semua bakteri baik seperti Pseudomonas fluorescens, Bacillus polymixa, dan lainnya yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman, yang juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman, meningkatkan pertumbuhannya, dan yang paling penting adalah dapat digunakan untuk berbagai tanaman, baik itu tanaman pangan, hortikultura, maupun kehutanan. Prinsip dari PGPR itu ada tiga peran utama. Yang pertama, dia bisa menjadi biofertilizer. Biofertilizer itu pupuk hayati. Bukan dia sebagai bahan pupuknya, tetapi dia, si bakteri tadi, memudahkan tanaman itu menyerap atau menyediakan. Yang kedua, dia bisa menjadi biostimulan. Karena apa? Karena beberapa bakteri yang PGPR tadi bisa menghasilkan hormon. Yang ketiga, dia sebagai bioprotektan. Jadi sebagai pestisida hayati. Mekanisme kerja PGPR yaitu menginduksi ketahanan tanaman, menghasilkan zat pengatur tumbuh, meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman, dan menekan mikroba yang merugikan bagi tanaman. Volume penyiraman lebih kurang 200 ml per tanaman. Alhamdulillah, kebun bagus lah, alhamdulillah. Ada peningkatan dari yang biasa. Pertumbuhannya cepat, bahan-bahannya gampang didapatkan gitu. Memang ada peningkatan dari yang biasa, yang lain gitu ya, gitu. Nah, kalau begini, dalam hal yang dari hasil penelitian, itu bagaimana secepatnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena saya takut produk yang sama itu akan banyak membanjiri Indonesia dari luar. Masa kita harus menggunakan produk yang punya orang luar? Nah, ini harus segera nyampe kepada masyarakat. Nah, salah satu caranya kami menyebarkan itu dengan cara yang sederhana, bukan produk formulasi. Harusnya produk ini diformulasi, didaftarkan, kemudian dipasarkan dan disebarkan kepada masyarakat supaya kita bisa memanfaatkan, menggunakan sumber daya alam kita sendiri, bukan dari orang luar. Nah, itu baru hebat IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Jubeno dari Karangploso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami dari kelompok Tani Sidomulyo. Pertama kami menggunakan PGPR adalah sejak musibah Merapi. Musibah Merapi itu kan di sana semua tumbuhan pada mati semua. Ya, hidup pertama kali adalah bambu, alang-alang dan gajah. Nah, itulah kami didampingi oleh POPT, PHP maupun dari LPT. Bagaimana proses pembuatan PGPR atau mikroba perakaran. Nah, kami sejak tahun 2011-2010 itu kami menggunakan PGPR karena bahan bakunya dari alam. Kami cuma dengan luasan sendiri 200 atau 2000 meter persegi. Jadi tidak luas, kami mencoba secara pribadi dan hasilnya alhamdulillah cukup menggembirakan. Saat itu cabai kami masih dihargai yaitu harga 25.000 per kilogram. Jadi beda halnya dengan saat ini. Yang selanjutnya kami sebarkan di sesama pengurus di kelompok tani. Di kelompok tani itu kami berikan untuk mencoba di lahannya yang kurang lebih 2 hektaran. Lalu di kelompok tani kami anggota itu yang luasnya lebih kurang 24 hektar. Alhamdulillah dari masing-masing dusun, masing-masing kelompok, karena kami di desa itu ada 22 kelompok tani, sudah melakukan praktek dan pengaplikasian di lahan.
Yang ketiga karena manfaatnya cukup luar biasa, PGPR itu salah satu di antaranya adalah untuk peningkatan hasil. Karena nyuwun sewu, mohon maaf, dengan pengendalian OPT yang sekian lama dengan pestisida itu memang sangat rentan, sehingga kami apa yang disarankan oleh pendamping kami, petugas kami di tingkat lapangan, kami terapkan betul apa yang kami katakan. Yang kedua karena pertumbuhan tanaman itu membutuhkan itu untuk mempercepat dan perakarannya luar biasa, tunas juga begitu banyak, sehingga kami pernah mencoba pohon jambu air yang mestinya sudah mati, kami bujuk, kami siram dengan larutan PGPR tersebut. Alhamdulillah lama-kelamaan kemudian kembali sehingga tumbuh dan berbuah. Ini bukti real yang kami manfaatkan. Yang selanjutnya untuk lingkungan juga sangat ramah. Alhamdulillah. Yang selanjutnya itu untuk penanganan pengendalian OPT memang sangat luar biasa. Jadi organisme pengganggu tanaman sangat banyak, sehingga dengan pemakaian PGPR itu sangat bagus dan murah harganya, insya Allah sehat untuk dikonsumsi. Saya kira itu apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini kami berada di kelompok tani Sidomulyo, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Kelompok tani Sidomulyo merupakan salah satu penerima kegiatan PA4 tahun 2021. Saat ini kelompok Sidomulyo akan melanjutkan kegiatan pembuatan PGPR. Pembuatan PGPR ini pertama kita harus membuat biangnya dulu. Gula, terasi, penyedap rasa, dedak, halus, kapur sirih atau enjet, aerator dengan kapas dan PK-nya, aqua galon, alat penakar, air atau bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Pertama kita masukkan terasi. Gula kita masukkan, selanjutnya penyedap rasa secukupnya, selanjutnya dedak halus 100 gram per 10 liter air, kapur sirih 1 sendok makan per 10 liter air. Selanjutnya diaduk sampai merata. Setelah semuanya larut, kita tunggukan sampai mendidih, kurang lebih 30 menit. Setelah semua bahan dicampur, kita tunggu dingin. Setelah dingin, kita campurkan biangnya. Hasilnya ini. Tandanya dia berhasil atau PGPR itu baik atau bagus, bau itu harum seperti fermentasi air kelapa. Demikian proses pembuatan PGPR. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Oke.